Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Udina dengan nomor urut 11 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Manado Saleh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama mengenai sejarah kritik sastra di Eropa. Pada permulaannya, kritik sastra pertama kali diterapkan oleh dua orang Yunani, yakni Xenopenes dan Hecaridus, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, untuk mengecam keras seorang penjaga besar bernama Homerus yang sering bercerita tentang hal-hal yang tidak senonoh mengenai dewa-dewi. Peristiwa ini direspon oleh filosof besar yang terkenal hingga saat ini. Ia bernama Plato. Peristiwa tersebut pula merupakan awal peristiwa yang oleh Plato disebut sebagai pertentangan rubah antara puisi dan filsafat. Di dalam bukunya, Plato memandang karya sastra yang baik mengandung 3 syarat utama, yakni yang pertama, memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, yang kedua, memberi kenikmatan pada pembaca, dan yang ketiga, memberikan ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Pada 384 hingga 322 sebelum Masehi, melalui bukunya Poetics, Aristophanes memandang bahwa karya sastra merupakan imajinatif sebagai alternatif dunia model yang terjadi pada penyair atau pengarang. Tahun 500 Masehi, pada abad pertengahan, di Eropa mulai menggunakan kata kritik, tetapi masih mengalami pasang surut, di mana istilah tersebut hanya muncul di dunia kedokteran yang mengambil referensi pada suatu keadaan penyakit yang kritis atau sangat membahayakan penderitanya. Lalu pada tahun 1700-an, cakupan kritik sastra sudah mulai mengalami perluasan. Beberapa kalangan terbatas sudah menggunakan kata kritik untuk menggantikan kata puitis. Tahun abad ke-19-an masuk ke abad ke-19, kritik di dalam kritik sastra semakin meluas. Selanjutnya, kritik sastra mulai berkembang berdasarkan pembuktian data-data historis berdasarkan argumen dan keyakinan berbagai kritikus sastra. Perkembangan kritik sastra di Indonesia dimulai dari munculnya kritik sastra sebelum tahun 1950-an. Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai menjalankan teori dan praktik kritik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah kritik sastra di Eropa. Yang pertama itu ada Plato, dan yang kedua ada Aristophanes. Aristophanes menjadi salah satu kritikus sastra paling awal. Aristophanes kemudian menulis buku mengenai kritik sastra yang mulai menemukan bentuk yang berjudul puitis. Yang ketiga ada Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori sastra dan kritik sastra. Yang keempat ada Scaliger. Scaliger melakukan analisis dan perbandingan antara pujangga Yunani dan Latin. Buku yang dipandang menjadi sumber pengertian kritik modern adalah Criticus, karya Julius Caesar Scaliger, tahun 1484 sampai 1558. Buku ini adalah jilid ke-6 dari rangkaian bukunya yang berjudul Puitis. Di sini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perkembangan kritik sastra di Eropa. Di sini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Salah satunya ada romantisme. Akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, romantisme adalah gerakan sastra yang menekankan pada perasaan, imajinasi, dan
dan metodologi kritik baru. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, kritik sastra mengalami perkembangan besar dengan munculnya aliran formalisme Rusia yang menekankan pentingnya bentuk dan struktur dalam sastra. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kritik sastra mulai berkembang dalam arahan yang berbeda dengan munculnya aliran pemikiran politik dan sosial. Aliran-aliran ini menekankan pentingnya analisis konteks sosial dan politik dalam memahami sastra. Sampai saat ini, kritik sastra terus berkembang dan mengalami perkembangan baru dengan munculnya teori dan metodologi baru